warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang presentasi ilmiah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Natasha Sisilia Safitri, yang kedua Ramanda Putri Rahmadani, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Reina Tika Pratama. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan table of context kami pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pengertian presentasi ilmiah, yang kedua tujuan presentasi ilmiah, yang ketiga kiat-kiat agar presentasi ilmiah berjalan dengan lancar, yang keempat faktor yang mempengaruhi presentasi ilmiah, yang kelima etika presentasi ilmiah, yang keenam tata cara presentasi ilmiah, yang ketujuh langkah-langkah menyiapkan presentasi multimedia, yang kedelapan prinsip-prinsip komunikasi, dan yang terakhir adalah soal. Masuk ke dalam pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah presentasi yang disampaikan oleh seorang ilmuwan mengenai gagasan atau objek ilmiah di hadapan audiens. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan dalam menyampaikan karya tulis ilmiah di depan forum ilmiah, penguji, dan khalayak ilmiah. Lalu apa sih tujuan presentasi ilmiah itu sendiri? Tujuan presentasi ilmiah adalah untuk menginformasikan suatu informasi dari pembicara kepada pendengar. Terus, tujuannya juga meyakinkan pendengar terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara, membujuk pendengar agar melakukan hal yang sesuai yang disampaikan pembicara, dan menginspirasi pendengar tentang apa yang disampaikan pembicara dan menghibur pembicara. Kemudian kita masuk ke kiat-kiat agar presentasi berjalan efektif. Yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta. Yang kedua, menjaga presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas untuk dapat menarik minat dan perhatian pada masalah yang dibahas. Yang ketiga adalah menjaga etika ketika tampil di depan forum ilmiah. Baik, presentasi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Natasha Sisilia Safitri. Kepada Natasha, kami persilahkan. Berikut faktor yang mempengaruhi presentasi ilmiah. Untuk menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas dan komunikasi tetap efektif, faktor kebahasaan dan non-kebahasaan menjadi hal yang mutlak untuk dipahami. Berikut faktor kebahasaan. Yang pertama ada ketepatan ucapan. Seseorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi secara tepat. Yang kedua ada penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Hal ini merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Yang ketiga ada pilihan kata diksi. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Yang keempat ada ketepatan sasaran pembicaraan. Hal ini menyangkut pemakaian kalimat. Pembicaraan yang menggunakan kalimat efektif akan memudahkan pendengar menangkap pembicaraannya. Selanjutnya, faktor non-kebahasaan. Keefektifan berbicara tidak hanya didukung oleh faktor kebahasaan, tetapi juga didukung oleh faktor non-kebahasaan. Di faktor-faktor non-kebahasaan yang pertama ada sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Dalam sikap ini kita harus menumbuhkan kesan pertama yang sangat penting untuk menjamin adanya kesinambungan perhatian pendengar. Yang kedua, ada pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara supaya pendengar dan pembicara benar-benar terlibat dalam kegiatan pembicaraan. Pandangan pembicara sangatlah membantu. Selanjutnya, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat pula menunjang keefektifan berbicara. Selanjutnya ada kenyaringan suara. Tingkat kenyaringan suara tentu disesuaikan oleh situasi, tempat, dan jumlah pendengar. Tetapi ingat, tidak perlu teriak. Yang selanjutnya ada kelancaran. Seorang berbicara yang lancar berbicara akan memudahkan pendengar menangkap pesan yang akan disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya ada relevansi atau penalaran. Yang terakhir, penguasaan topik. Dalam penguasaan topik, yang baik memunculkan keberanian dan kelancaran. Jadi, penguasaan topik sangatlah penting, bahkan merupakan faktor utama dalam berbicara. Selanjutnya materi etika presentasi ilmiah. Ada etika yang harus dijaga antara lainnya. Pertama, setiap peserta harus jujur.
pada diri sendiri dan peserta perlu mengecek apakah pemahamannya sudah benar atau belum. Yang kedua, setiap peserta wajib menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Yang ketiga, ketika pertanyaan sudah diajukan oleh peserta lain, maka tidak akan mengulangi pertanyaan itu lagi. Nah, dalam hal ini kita harus fokus tuh untuk memperhatikan orang lain tuh udah bertanya yang ini, berarti kita harus mempertanyakan pertanyaan lain agar diskusi berjalan dengan lancar. Yang keempat, ketika pertanyaan untuk memperoleh informasi, penanya harus menyimak jawaban dari penyaji. Dari hal ini, penanya nggak boleh langsung oke udah selesai gitu aja, tetapi harus menyimak juga nih jawaban dari penyaji. Jangan langsung selesai gitu. Jadi kita harus menghargai juga jawaban dan mendengar jawaban dari penyaji. Selanjutnya, etika presentasi ilmiah yang kelima, jalan forum ilmiah ditentukan oleh moderator. Maka etika yang harus dijaga adalah moderator harus adil. Adil dalam ini artinya semua peserta sependapat-pendapat memperoleh kesempatan yang relatif sama dalam hal berpartisipasi aktif selama forum berlangsung. Yang keenam, informasi didapatkan selama forum, baik inti uraian, penyaji, pernyataan, maupun jawaban perlu dicatat secara rapi oleh penulis. Yang ketujuh, teknisi wajib memastikan bahwa peralatan teknologi yang digunakan dapat bekerja dengan baik agar berjalan dengan lancar kegiatan ini. Selanjutnya, tata cara presentasi ilmiah. Yang pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan mudah dipahami oleh peserta jika penyaji menyajikan dengan bahan tertulis baik secara lengkap maupun menyajikan dengan bahan PowerPoint. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Nah, dalam merencanakan penggunaan waktu ini dapat dikoordinasi dengan moderator agar berjalan dengan efektif. Yang ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Nah, dalam forum ilmiah ini merupakan wahana bagi para ilmuwan dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu saling mengasah otak dan hati serta bertukar berbagai informasi akademik, baik hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Makanya di sini pentingnya menaati etika. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah menyiapkan presentasi multimedia. Yang pertama, tentukan butir-butir penting bahan yang akan dibahas. Yang kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyajian runtut dan runut. Yang ketiga, kerangka pikir perlu disajikan dalam diagram atau bagan. Yang keempat, tulis semuanya dalam PowerPoint dengan ukuran huruf atau gambar yang memadai. Yang kelima, pilih rancangan slide yang cocok. Yang keenam, uji coba tayangan untuk memastikan bahwa semua bahan dalam slide dapat terbaca oleh peserta. Yang ketujuh, cetak bahan dalam slide untuk digunakan sebagai pegangan dalam penyajian. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi dalam mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Yang pertama, memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. Yang kedua, memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. Yang ketiga, menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih. Yang keempat, berpikir positif tentang peserta. Yang kelima, membuat peserta nyaman, merasa berterima, dihormati, dan dihargai. Yang keenam, mempertimbangkan budaya peserta. Yang ketujuh, bersikap terbuka terhadap sikap dan pendapat orang lain yang berbeda. Dan yang kedelapan, memastikan bahwa pakaian yang akan dipakai tepat pilihan dari segi situasi formal, alam, dan budaya. Selanjutnya, prinsip komunikasi dalam memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Yang pertama, memastikan bahwa suara dapat didengar semua peserta. Yang kedua, memastikan penyaji dapat melihat semua peserta. Yang ketiga, menjadi penyimak atau pendengar yang baik. Yang keempat, memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengklarifikasi, dan lain-lainnya. Yang kelima, mendorong peserta untuk terlibat aktif. Yang keenam, merespon kebutuhan peserta. Dan yang ketujuh, menggunakan media yang menarik dan tepat guna. Berikut ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan presentasi ilmiah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan presentasi ilmiah?
Yang kedua, sebutkan tujuan presentasi ilmiah. Yang ketiga, apa langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan presentasi multimedia. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi presentasi ilmiah dalam faktor kebahasaan. Dan yang kelima, mengapa pada saat presentasi pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara.